kita gantian saling berkunjung. Non-muslim berkunjung ke masjid di momen kaum muslimin melakukan acara. Nanti kaum muslimin berkunjung ke tempat ibadahnya non-muslim di momen mereka punya acara. Open Mic ANB. Ustadz, ini ada fenomena saling berkunjung. Cuman memang kunjungannya agak unik karena tempat ibadah. Artinya begini, hari ini misalkan saya ke gereja, besok orang-orang yang beribadahnya di gereja berkunjung ke tempat saya di masjid. Atau mungkin tempat ibadah yang lain selain masjid dan gereja. Bagaimana Ustadz melihat fenomena saling berkunjung antar tempat ibadah semacam ini, Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita diajarkan bahwa antara agama Islam dengan agama selain Islam itu berbeda. Karena berbeda, maka tidak boleh dicampurkan antara satu dengan yang lain. Ketika seseorang mendapatkan ajakan, misalnya dalam momen tertentu dia beribadah di tempat ibadahnya non-muslim. Nanti di momen yang lain, non-muslim ini dia ikut beribadah di tempat ibadahnya kaum muslimin. Fenomena ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sebuah riwayat bahwa dulu orang-orang musyrikin dengan seluruh kebodohan mereka mengajak Rasulullah SAW untuk bergantian. Setahun Nabi SAW diajak untuk beribadah menyembah al-awthan, menyembah berhala, al-asnam. Kemudian gantian, setahun berikutnya orang-orang musyrikin ini akan menyembah Allah semata, menjadi ahli tauhid secara bergantian. Dan penawaran ini kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun" sampai akhir ayat. Sehingga ayat ini atau surat ini menegaskan bahwa kau dan aku berbeda dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, maka kita tidak boleh untuk saling mencampurkan ibadah itu, sehingga tidak boleh bergantian sebagaimana yang diharapkan oleh orang musyrikin. Kalau dulu orang musyrik berharap sekali seperti itu, agar tidak ada nuansa ketegangan di antara mereka dengan kaum muslimin, yang itu sampai menyebabkan orang bercerai, menyebabkan anak bermusuhan dengan bapaknya dan seterusnya. Makanya dulu Nabi SAW dianggap sebagai orang yang bikin onar, karena ada sebagian orang yang sampai bercerai, ada sebagian orang yang sampai bermusuhan antara anak dengan bapak, antara seseorang dengan saudaranya dan seterusnya. Dan ketika dalam urusan agama semacam ini, maka perbedaan itu akan memunculkan perbedaan yang lain. Tapi demikianlah yang dikehendaki, karena agama ini sesuatu yang prinsip, di mana tidak boleh dicampur adukan. Karena itu budaya berziarah tadi, saling berziarah, jika latar belakangnya adalah bergantian melaksanakan kegiatan ibadah, di mana kaum muslimin datang ke sini untuk melakukan beribadah di situ, kemudian nanti gantian non-muslim ini datang ke tempat kaum muslimin untuk beribadah di sini, jelas ini hal yang sangat dilarang. Baik Ustadz, walaupun namanya kan tempat ibadah ya Ustadz, cuman kan ada banyak aktivitas yang kita bisa lakukan. Kita misalkan di masjid, apakah kita serta-merta ketika ke masjid itu ibadah? Belum tentu. Misalnya sekedar ngeliat-ngeliat, atau mungkin kita masuk ke masjid itu ya melakukan aktivitas mubah. Mungkin ada yang tidur gitu ya, ada mungkin yang sekedar main HP, nggak ibadah juga dia. Maksudnya begini Ustaz, kalau kita nggak bawakan dulu ke arah ibadah Ustaz ya, berkunjung saja, karena memang mungkin ada orang Islam gitu ya, seumur hidup dia belum pernah tuh masuk tempat ibadah selain agama Islam, yang misalkan agamanya Kristen atau mungkin nanti apalagi Hindu, Buddha dan yang lain. Jadi dia bisa jadi ada rasa penasaran kan Ustaz. Kayaknya sebenarnya di dalam itu gimana sih suasananya, vibes-nya gitu loh. Apakah sekedar ziarah nih Ustaz, sekedar saya penasaran gitu, saya pengen tahu nuansanya di sana itu seperti apa. Apakah itu juga dipermasalahkan Ustaz? Jadi ya datang foto-foto atau mungkin selfie, berkunjung Ustaz, berkunjung saya nggak sholat di situ gitu. Itu gimana Ustaz? Berkaitan dengan masuk ke tempat ibadah, baik masuk ke masjid maupun masuk ke tempat ibadah non-muslim,
memang kita menyadari ada beragam niat dan hukum itu tergantung dari latar belakang niat ini. Kalau seseorang masuk ke ibadah non-muslim, kita akan fokus pada apa hukumnya kaum muslimin masuk ke ibadah non-muslim. Kalau seorang muslim dia masuk ke tempat ibadahnya non-muslim dengan niat, misalnya ingin beristirahat di situ atau ingin tidur di situ. Seperti ini pernah dipraktikkan di zaman Umar. Bahkan syurut Umar, salah satu di antara kebijakan Umar yang diberikan kepada gereja-gereja yang ada di Syam pasca Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kalian boleh bertahan di sini sebagai Nasrani. Kalian boleh bertahan di sini dengan melaksanakan ibadah di gereja kalian. Tapi syaratnya, kalau ada kaum muslimin yang melakukan safar ke Syam, maka kalian harus memberikan tempat kepada mereka untuk beristirahat selama 3 hari. Sehingga kaum muslimin ketika itu masuk ke gereja dalam rangka untuk beristirahat, dan itu diizinkan selama 3 hari, tidak boleh ditolak. Ini yang pertama, jadi dia datang ke sana untuk istirahat. Yang kedua, dia datang ke sana hanya sebatas penasaran, ingin lihat seperti apa desain ruangannya dan seterusnya. Dan hal ini sah-sah saja karena sebatas untuk melihat desain dan seterusnya, tidak ada kaitannya dengan masalah keyakinan. Dan bukan dalam rangka untuk memuliakan, menghormati. Yang ketiga, dia datang ke sana karena untuk menghormati. Sebagaimana tadi ya, kita gantian saling berkunjung. Saya berkunjung atau non-muslim berkunjung ke masjid di momen kaum muslimin melakukan acara. Nanti kaum muslimin berkunjung ke tempat ibadahnya non-muslim di momen mereka punya acara. Nah, kalau seperti ini tentu saja berbeda dengan yang kedua dan yang pertama. Karena di sini ada unsur memuliakan, ada unsur menghormati kegiatan perayaan yang dilakukan oleh orang itu. Dan ini sudah pernah diperingatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengatakan, la tadkhulul musyrikina fi kana'isihim yauma 'idihim. Janganlah kalian memasuki tempat ibadah non-muslim di perayaan mereka, di momentum ibadah mereka. Fi a'yadihim, terutama ketika mereka sedang melakukan Id, sedang melakukan perayaan. Fa innal la'nata tanzilu 'alaihim. Karena laknat sedang turun kepada mereka. Sehingga kalau ada kaum muslimin di tengah-tengah kegiatan mereka, ya tentu saja dia akan mendapatkan imbas dampak buruk dari laknat Allah yang diturunkan ketika perbuatan kesyirikan itu dilakukan. Dan sejatinya kita disyariatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar sebisa yang kita lakukan. Minimal adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan batin. Sehingga kalaupun tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, minimal dengan batin, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Dan ini kondisi iman, cabang iman yang paling rendah, cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar yang paling rendah. Pembuktian dia mengingkari dengan hati adalah pada posisi dia menghindar, tidak suka. Kalau dia menikmati, ini beda lagi. Berarti dalam posisi ini bisa jadi dia menyetujui, dan itu bahaya ya, sampai menyetujui praktek kesyirikan. Atau dia menikmati tontonan praktek kesyirikan dan seterusnya. Maka seorang muslim tentu saja dalam situasi itu dia tidak boleh menyanggupi persyaratan tadi atau mendatangi undangan non-muslim untuk melakukan kegiatan di tempat ibadahnya non-muslim. Baik, tadi Ustaz kan sebut ya bahwa masuk ke tempat ibadah itu ada niat, ada latar belakang gitu ya. Kalau misalkan niatnya mubah, apakah itu bisa jadi mubah? Atau bahkan ini niatnya mulia Ustaz? Apa itu? Saya hadir memenuhi undangan, saya datang, itu untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmat lil alamin. Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Dan bahkan ketika saya datang, itu kan untuk ta'liful qulub Ustaz, melembutkan hati mereka. Jadi orang itu ketika tersentuh dengan akhlak kita, tersentuh dengan oh ini sangat menghormati undangan dan yang lain. Jadi memang motif utamanya adalah dakwah.
Motif utama, apalagi misalkan kita sebagai tokoh masyarakat atau mungkin kita tokoh agama atau mungkin pejabat, itu kan kalau kita datang, oh berarti Bapak ini sangat menghargai dan yang lain, oh beginilah karakternya Islam dan seterusnya. Apakah dengan niat-niat semacam tadi Ustadz, kita hadir itu kan tidak ingin membuat mereka benci dengan Islam, kan nanti kesannya Islam itu kok kamu nggak ramah sekali gitu, apa ini yang diajarkan oleh Islam gitu. Padahal ini undangan ya, mungkin kita datang cuma disajikan makanan, hanya hadir sebentar. Jadi berarti kalau Ustadz bahas tadi, yang penting kan niat, latar belakang. Ini orang niat baik Ustadz untuk dakwah, untuk menyampaikan Islam. Itu gimana kira-kira? Posisi niat baik dibatasi oleh aturan. Karena kalau semua orang boleh beralasan, yang penting niat saya baik. Ketika dia berbuat salah dan dia beralasan niat baik, tentu saja tidak diterima. Sebab kita dihisab oleh Allah lahir batin. Sehingga sebagaimana batin baik, lahir juga baik. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dari sisi wajah kalian maupun jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga ada hati dan ada amal. Hati berkaitan dengan masalah niat dan semangat latar belakang. Sedangkan amal ini berkaitan dengan nilai dari perbuatan itu benar atau salah. Kemudian, kita sepakat bahwa akhlak yang baik itu seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Baik di depan muslim yang lain maupun di depan non-muslim. Apalagi ketika itu dilakukan dalam rangka untuk ta'liful qulub. Tapi tentu saja akhlak ini ada batasannya juga. Dalam arti jangan didefinisikan akhlak yang baik itu selalu berbuat baik dalam segala situasi. Karena definisi berbuat baik jika diartikan dengan menuruti apapun keinginan orang lain, ini rusak kehidupan. Nabi SAW mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau menuruti keinginan dominan masyarakat yang ada di muka bumi, maka kau akan tersesat. Karena tidak bisa disebut akhlak yang baik ketika bentuknya menuruti semua keinginan orang. Nah, undangan untuk melakukan kemaksiatan atau hadir dalam kegiatan kemaksiatan jangan disebut akhlak yang baik. Di posisi ini Anda tidak boleh menuruti. Justru sebaliknya, ketika dia menuruti berarti dia tidak berakhlak dengan Allah. Dia tidak berakhlak dengan aturan agama. Karena akhlak bisa berakhlak dengan sama manusia, bisa berakhlak dengan Allah. Contoh sederhana, kalau ada orang yang melakukan tindakan kriminal, kemudian dia misalnya minta maaf, tapi kita punya indikator kuat bahwasanya ini kalau dimaafkan, dia akan makin kumat untuk berbuat kriminal. Dia tidak merasa punya beban salah dan seterusnya. Apakah setiap kali memaafkan orang ini bagian dari menampakkan akhlak yang baik? Dan sudahlah biar dia ini dalam rangka ta'liful qulub. Ya tentu saja tidak. Justru ketika kita memaafkan, kita di posisi kamu bermasalah di sini. Karena dia akan semakin bertindak jahat. Baik, anggaplah ini kejahatan yang bentuknya kriminal yang disepakati. Bagaimana kalau perbuatan kesyirikan? Ya kaum muslimin tidak boleh ridho di bagian itu. Sehingga tampakkan kamu punya prinsip agama. Agama saya melarang seperti ini. Agama saya melarang saya ikut terlibat dalam kegiatan itu. Agama saya melarang saya ikut hadir di tempat peribadatan itu saat mereka beribadah. Dan itulah bentuk akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada agama kita. Bukan sebatas setiap kali menuruti keinginan orang berarti itulah cerminan akhlak yang mulia. Kalau undangannya undangan untuk urusan dunia, kita sepakat bahwa dengan kita hadir di urusan dunia mereka, atau misalnya acara makan-makan mereka, itu bagian dari akhlak terpuji. Tapi kalau undangannya sudah berkaitan dengan masalah ideologi dan keyakinan, ini beda lagi. Karena di sini kaum muslimin ada batasan ketat. Kau tidak boleh mencampurkan antara kebenaran agamamu dengan kebatilan agama yang lain. Terus bentuk akhlak terpujinya di mana? Bentuk akhlak terpujinya di posisi ketika kita tinggal di negara yang menganut prinsip
pluralis, di mana ada banyak sekali agama yang diizinkan. Keberadaan pluralitas di masyarakat menuntut kita untuk jangan saling mengganggu. Nah, di titik itulah yang kita lakukan. Ya, kalian beragama, ya saya tidak mengganggu kalian. Sebagaimana aku punya agama, kalian tidak boleh ganggu aku. Sehingga prinsipnya kita tidak saling mengganggu. Tapi kalau kita ngikutin itu beda lagi. Maka bedakan antara mengikuti dengan mengganggu. Penyebutan bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kemudian diartikan kaum muslimin harus terlibat dalam segala hal kegiatan non-muslim, ini tentu saja kebablasan ya. Pemahaman ini jelas salah. Karena ini justru Islam akan menjadi gagal sebagai rahmat lil alamin. Makanya ada keterangan yang disampaikan oleh sebagian ahli tafsir seperti Al-Alusi. Apa makna Islam sebagai rahmatan lil alamin? Di posisi adanya tugas jihad dalam rangka misalnya mengajak orang lain untuk masuk Islam atau tunduk kepada aturan Islam. Padahal jihad itu kan bersinggungan dengan senjata, bersinggungan dengan darah, bahkan menghilangkan nyawa dan seterusnya. Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam konteks ini, kata beliau, Islam mengajak mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih abadi. Sehingga kalau manusia itu dibiarkan saja berbuat kekafiran, kesyirikan sesuka hati mereka, ini akan merusak kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum muslimin, memberikan pengaruh kepada mereka, salah satunya melalui jihad. Dan saat mereka masuk Islam, karena tahapan jihad kan ditawarkan dulu masuk Islam, kemudian kalau nggak mau mereka boleh bertahan tapi bayar jizyah, kalau nggak mau barulah diperangi. Itu dalam rangka mereka agar mendapatkan kebahagiaan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Disitulah posisi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik Ustaz, sekarang konteksnya itu karyawan Ustaz. Konteksnya itu kita pekerja gitu ya. Artinya memang dari perusahaan, memang dari instansi, memang dari lembaga tempat kita kerja mendelegasikan. Sehingga mau tidak mau kita mesti hadir ke tempat itu, hadir di momen perayaan itu, ini sebagai tugas. Dan kita kan punya kaidah bahwa al-muslimun ala syurutihim. Kata Rasul, seorang muslim terikat dengan kontrak, terikat dengan perjanjian. Dan atasan bilang, Pak, Anda ditugaskan ke sana. Dan itu bagian daripada kontrak, kita ikut. Dan Allah juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita ada akad, ada kesepakatan dengan kantor, dengan instansi. Kan gak lucu, masuk saya sebagai karyawan dapat perintah dari atasan, kamu ke tempat ibadah A ya. Terus kemudian kita dapat mandat, kamu bertugas kunjungi ke sana ya di momen ini ya. Terus kita bilang, gak bisa Pak Bos, saya gak ikut. Kan muslim ketika bekerja itu kan totalitas Ustaz. Ya udah, emang ada tugas, laksanakan, dikerjakan. Jadi sebatas emang kita ngerjain tugas. Itu gimana? Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk untuk perintah yang isinya bermaksiat kepada Khaliq. Sehingga kalau jelas ini maksiat, ya muslim tidak boleh taat. Dan bagaimana kalau itu masuk di MOU ketika penerimaan kerja? Kalau ada klausul itu, berarti dia tidak boleh ngikutin. Artinya begini, saya mau kerja di sini tapi dengan syarat klausul ini dihapus. Kalau nggak bisa, ya sudah pilihan dia cari tempat kegiatan kerja yang lain. Cari tempat kerja yang lain. Sehingga dalam hal ini seorang muslim harus menampakkan prinsipnya. Saya tidak mau di bagian ini, sehingga kamu jangan paksa saya di bagian itu. Karena kalaupun itu masuk di klausul perjanjian kerja, seharusnya dari awal muslim itu tahu, oh ada klausul seperti ini. Sebelum tanda tangan setuju, maka dia minta tolong klausul ini dihapuskan. Kalau enggak, saya mundur. Dia bisa cari di tempat yang lain. Bagaimana kalau tidak ada di klausul perjanjian? Kalau tidak ada di klausul perjanjian kan berarti tidak masuk dalam ranah al-muslimun ala syurutihim, atau masuk dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap kesepakatan dan perjanjian kalian. Kan tidak ada kesepakatan itu, tidak masuk dalam klausul perjanjian kerja. Sehingga dalam hal ini dia statusnya tugas di luar job desk dia, di luar kerja resmi dia berhak untuk nolak.
dan bukan termasuk bentuk pelanggaran karena tidak ada dalam kesepakatan kerja.